Selamat pagi, goedemorgen allemaal. Kita ketemu lagi di sini, The New Start. Atas nama Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian dan juga untuk mereka yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Gereja Perki Nederland saat ini, maupun juga yang mengikuti melalui siaran online. Selamat pagi. Ibadah pada hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Henry Senjaya dan akan diiringi permainan musik oleh Saudari Selvin Teno. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita di tempat ini maupun di rumah masing-masing atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu kami mengundang jemaat bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan membuka ibadah ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 4 ayat 1 dan 5. Hai mari sembah. Jemaat yang dikasih Tuhan, jadilah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia daripada Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Pada hari ini kita akan menghayati kebaktian kita dengan tema Sudahkah yang terbaik ku berikan. Nas pembimbing hari ini dari Injil Yohanes 12 ayat yang ke-7. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Mari kita nyanyikan NKB 199, Sudahkah yang terbaik ku berikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari,
Marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa. Kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Engkau ya Tuhan selalu memberikan kepada kami banyak hal yang baik, bahkan terbaik untuk hidup kami. Sudah seharusnya kami memberikan kepadamu juga yang terbaik dari hidup kami ini. Namun kami mengakui ya Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami lebih sering mengutamakan kehendak kami sendiri, pikiran kami sendiri. Kami kurang memberikan yang terbaik dari hidup kami untuk-Mu, ya Tuhan. Ampunilah kami. Kami adalah orang-orang yang berdosa. Namun kami juga percaya, ya Tuhan, ketika kami menyadari segala dosa kami, dan kami juga bertobat, maka Engkau ya Tuhan selalu menyediakan pengampunan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, karya pendamaian itu terjadi bagi kami. Karya yang menebus segala dosa kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan kasihani kami. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan ikhlas. Firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 20 menyatakan, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jemaat Tuhan, dengan berdiri kita akan menyambut petunjuk hidup baru. Inilah petunjuk hidup baru, saya bacakan dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kita sambut dengan menyanyikan Di Salib Yesus di Kalvari. Salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang kecil. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya, puji namanya,
Kita mendengarkan persembahan piano oleh Jonathan. Terima kasih Jonathan. Ada yang tahu lagunya? Oh, satu lagu ya? Oke.
Sekali lagi terima kasih Jonathan. Lagu pertama, Ku Tak Pandang Dari Gereja Mana. Dan yang kedua, Majesty, Muliakanlah. Anak-anak akan berangkat ke sekolah minggu. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita memohon Roh Kudus memberkati pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, anak-anak berangkat ke sekolah minggu dan mereka juga akan mendengarkan firman-Mu. Kami semua sebagai jemaat siap menyambut firman Tuhan. Roh Kudus akan bekerja menyertai dan memberkati kami semua, memberkati anak-anak, sehingga firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan sungguh menjadi berkat untuk perjalanan kehidupan kami. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yohanes 1 ayat Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8. Kita akan mendengarkan secara bersama-sama. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maria mengambil setengah liter minyak narwastu murni yang mahal sekali, lalu menyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bau semerbak minyak itu memenuhi seluruh rumah itu. Namun Yudas Iskariot, seorang murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Lalu kata Yesus, "Biarkanlah dia, supaya ia melakukannya untuk hari penguburanku. Sebab orang-orang miskin selalu ada bersama kamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu." Demikianlah firman Tuhan pada minggu hari ini. De Bijbellezing van vandaag wordt genomen uit Johannes 12, vers 1 tot en met 8. 6 dagen voor Pesach ging Jezus naar Betania, waar Lazarus woonde, die hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van hem een maaltijd. Martha bediende en Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen. Maria nam een kruikje vol kostbare, zuivere nardusolie, zalfde daarmee de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. Judas Iskariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg: "Waarom is die olie niet voor 300 denarii verkocht
om het geld aan de armen te geven? Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde. Hij was een dief. Hij beheerde de kas en stal eruit. Maar Jezus zei, laat haar. Ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis. De armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet. Tot zover de Bijbellezing van vandaag. Yang berbahagia ialah setiap orang yang membaca, mendengarkan, dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Kata terima kasih, dank u wel, selalu diucapkan ketika kita menerima sebuah kebaikan dari orang lain, betul ya? Tidak lupa kata thank you, terima kasih. Lalu kita juga mengungkapkan rasa terima kasih itu dengan berbagai macam cara, selain tadi kata-kata terima kasih, juga mungkin dengan memberikan satu barang tertentu dari kita sebagai ungkapan terima kasih. Dalam cerita Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 yang kita baca, kita melihat tokoh Maria yang rupanya juga melakukan sesuatu sebagai ungkapan terima kasih kepada Yesus. Maria melakukan dua tindakan. Kalau kita perhatikan secara cermat, ada dua hal yang Maria lakukan sebagai ungkapan terima kasih kepada Yesus. Pertama, tertulis pada ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Tentu kita masih mengerti apa yang dimaksud dengan menyekanya, itu ya, menyeka, mengelap. Dan itu dilakukan dengan rambutnya, rambut Maria. Dan minyak narwastu yang dipakai itu kira-kira setengah liter. Kalau dalam bahasa Belanda, buli-buli yang dipakai itu penuh dengan minyak narwastu. Kalau dikatakan setengah kati, ukurannya kira-kira setengah liter itu. Dan itu di dalam Injil Yohanes dikatakan atau ditulis dengan keterangan mahal harganya. Dan memang minyak narwastu itu kalau dikatakan mahal harganya, memang betul-betul mahal. Minyak itu biasanya dipakai bukan oleh kalangan biasa. Karena harganya yang mahal, tentu saja hanya orang-orang kaya yang memakainya. Jadi kita bisa membayangkan Maria mengungkapkan rasa terima kasih kepada Yesus dengan barang yang mahal yang biasa justru ada di kalangan orang kaya. Dan itulah yang menjadi ungkapan Maria ketika dia mau memberi yang terbaik untuk Yesus sebagai rasa terima kasih dari Maria kepada Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya sudah
menyinggung kata menyeka kaki Yesus, mengelap. Maria menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Jadi kaki yang diurapi dengan atau apa ya, ditumpahkan dengan minyak itu, kemudian dilap, diseka, tapi bukan dengan kain, melainkan rambutnya. Dan ini mau menunjukkan bahwa tindakan Maria adalah ungkapan sepenuh hati. Sepenuh hati dalam memberi yang terbaik untuk Yesus. Menyeka kaki pada umumnya dilakukan dengan air tentu saja dan kain. Maria menyeka kaki Yesus dengan minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya. Dan rambut kepalanya itu juga dipakai, jadi bukan kain. Untuk kita ketahui, jemaat Tuhan, masyarakat Semit seperti Yahudi memandang rambut perempuan itu sebagai mahkota, suatu simbol kehormatan sampai sekarang. Bahkan di Indonesia juga etnis tertentu sangat memandang rambut perempuan itu kehormatan. Jadi jangan asal pegang rambut begitu ya. Kalau kita tidak paham tentang prinsip atau filosofi tentang rambut perempuan. Maria ingin memberikan yang terbaik dan terhormat dari dirinya sebagai, sekali lagi, semua ini dilakukan sebagai ungkapan terima kasih kepada Yesus. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, mungkin kita bertanya kemudian, apa yang sebenarnya sudah Yesus lakukan bagi Maria, sehingga Maria itu mengungkapkan terima kasih seperti itu? Apa sebenarnya yang Yesus sudah kerjakan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita mesti membaca perikop sebelumnya, Yohanes 11. Dari teks itu, dari pasal 11, kita akhirnya dapat memahami mengapa Maria mengungkapkan terima kasih kepada Yesus itu dengan dua tindakan yang hebat tadi itu. Ternyata Yesus telah melakukan sesuatu yang besar, perkara besar yang membuat orang tercengang, terutama untuk keluarga Maria. Kalau kita baca, Yesus membangkitkan Lazarus, dan Lazarus itu adalah saudara dari Maria dan Marta. Jadi mereka itu sebetulnya 3 bersaudara, paling tidak yang kita ketahui dari Injil ini. Lazarus yang mati itu dibangkitkan oleh Yesus. Nah, peristiwa itulah yang membuat Maria sungguh mengungkapkan rasa terima kasih yang luar biasa. Peristiwa kebangkitan Lazarus memberi dampak yang mendalam bagi Maria. Dampak yang menghidupkan sukacita, tentu saja karena saudaranya yang mati itu dibangkitkan, dan sekaligus juga pengharapan akan janji keselamatan Allah yang nyata, bahwa di dalam Allah ada kehidupan yang kekal. Kematian itu dikendalikan oleh Allah. Di dalam Yesus Kristus, Yesus memiliki kuasa mengendalikan kematian itu.
Maka sekali lagi, peristiwa kebangkitan Lazarus bagi Maria adalah peristiwa sukacita, peristiwa gembira, dan ini juga adalah peristiwa pengharapan bahwa di dalam Yesus, di dalam Tuhan ada kebangkitan, ada kehidupan yang kekal. Singkat kata, melalui peristiwa kebangkitan Lazarus, Maria mengalami kebaikan Allah dalam pekerjaan Yesus Kristus. Bahwa Allah itu sungguh hidup, nyata, bahkan hadir di tengah kehidupan keluarga Maria. Jadi itulah yang melatar belakangi Maria berterima kasih kepada Yesus dengan memberi apa yang terbaik dan sepenuh hati dari dirinya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti Maria, Rasul Paulus juga mengalami kebaikan Tuhan. Saya mengingat satu tokoh yang besar ini, Paulus, juga mengalami kebaikan Allah, tepatnya kebaikan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus berdampak pada kehidupan Paulus. Ada dampaknya. Ada sesuatu yang mengubah Paulus. Ada sukacita, pengharapan yang besar, yang menyala dari diri Paulus. Sukacita dan pengharapan yang kemudian membuat Paulus mampu berjuang dalam hidupnya. Dan ini juga yang kemudian bagi Paulus, kebaikan Allah di dalam Yesus Kristus, yakni keselamatannya, ini yang mendorong dia untuk memberikan yang terbaik dari hidupnya untuk Tuhan. Ketika Paulus sungguh menyelami, kalau saya pakai istilah Mazmur itu, mencicipi itu, merasakan. Bahkan saya pernah menulis puisi, setetes saja kebaikan Tuhan, setetes saja. Kalau sungguh kita mencicipi kebaikan Tuhan, maka ini akan berdampak mengubah hidup kita. Sehingga ketika kita menengok ke masa lalu, semua itu kata Paulus apa? Sampah. Dibandingkan dengan kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan. Maka seorang Rasul Paulus berani mengatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bayangkan kekuatan dari kasih Allah yang dicicipi oleh Paulus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus tentu percaya bahwa kebaikan dan keselamatan Allah nyata dan sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah iman kita sebagai pengikut Kristus. Oleh karena hidup dan karya salib Kristus, kita menerima pendamaian dan keselamatan, kehidupan yang kekal. Lalu, apakah pengorbanan Yesus melalui tubuh dan darahnya itu
memberi makna yang mendalam bagi kita? Nah, itu pertanyaan penting. Apakah kita sungguh-sungguh mencicipi kebaikan Allah di dalam Yesus Kristus? Apakah iman kepada Yesus itu berdampak pada kehidupan kita? Saya senang dengan kata dampak ini karena memberikan kesan kuat. Ada pengaruh yang kuat bahwa iman kepada Yesus itu ya berdampak dalam hidupku. Pertanyaan selanjutnya, nah kalau begitu apa dampaknya? Apa dampak iman saudara bagi kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, gereja? Apa dampaknya? Seperti Maria atau Paulus, dampak iman kepada Kristus itu seharusnya nyata melalui sikap dan perilaku kita yang dinyatakan oleh api sukacita dan pengharapan. Kalau betul kita mencicipi kebaikan Allah di dalam Yesus Kristus, yang bagi saya, paling tidak puisi yang pernah saya tulis, setetes saja kita sungguh merasakan, mencicipi kebaikan Allah itu, maka api sukacita, api pengharapan itu menyala pada diri kita. Dan inilah yang sebenarnya menjadi dampak. Kita akan menjalani hidup sebagai ungkapan terima kasih. Jadi apa yang kita jalani ke depan dalam hidup ini tidak lain hanya ungkapan syukur. Itu berarti dalam hidup kita, melalui hidup kita, kita akan berusaha memberi yang terbaik untuk Tuhan. Memberi yang terbaik dari hidup kita untuk Tuhan dapat ditunjukkan dengan berbagai cara. Kita dapat memberi kepada Tuhan melalui pemikiran kita, tenaga kita, waktu kita, untuk pekerjaan-pekerjaan Injil Tuhan Yesus. Dimanapun, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita bekerja, dengan profesi apapun. Jadi tidak ditunjukkan dengan, oh jadi pendeta. Tidak. Profesi apapun, bekerjalah seperti untuk Tuhan, lakukan yang terbaik dengan pekerjaanmu, maka itu sebagai ungkapan syukur kita, ada energi yang selalu terpancar, bukan hanya untuk diri kita tetapi juga orang lain. Secara khusus misalnya ya, sebagai jemaat, kalau kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan, untuk pekerjaan Injil Tuhan, kita dapat sebagai jemaat memikirkan bagaimana persekutuan, pelayanan dan kesaksian kita sebagai gereja, sebagai jemaat di GPN, Gereja Perki Nederlands, khususnya Amsterdam Zuidoost ini, sungguh-sungguh kita mau kembangkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian itu. Dan bukan hanya kita turut berpikir tentang perkembangan gereja kita, tetapi juga kita berpartisipasi, mengambil bagian di dalam pelayanan.
Jadi setiap jemaat sebenarnya bukanlah penonton. Ini yang harus kita ingat ya. Setiap jemaat bukanlah penonton di dalam kehidupan gereja. Setiap jemaat adalah aktor, pemain yang mengambil bagian dalam pekerjaan Allah melalui kehidupan gereja. Jadi kita ini sekali lagi pemain. Memang dalam kehidupan gereja ada yang diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk berperan sebagai majelis, berperan sebagai fungsionaris atau aktivis. Maka firman Tuhan mau mengatakan kepada mereka yang duduk dalam organisasi gereja ini, majelis jemaat, fungsionaris. Firman Tuhan ini mengingatkan agar tugas panggilan itu, peran itu dipandang bukan sebagai beban. Bukan. Melayani itu bukanlah beban, tetapi itulah penyataan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Dengan menjadi majelis, fungsionaris, atau aktivis pelayanan lainnya, maka kita dapat lebih konkret memberi yang terbaik dari hidup kita untuk Tuhan. Jadi begitu ada kesempatan untuk pelayanan, ya, GPN ini sebetulnya menjadi kesempatan. Oh, inilah saatnya aku mengungkapkan rasa terima kasih, memberi yang terbaik bagi Tuhan secara konkret. Konkret artinya kelihatan di dalam tugas pelayanan. Jadi sekali lagi, biarlah api sukacita dan pengharapan terus menyala bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sekarang duduk di dalam kemajelisan fungsionaris. Ini menjadi khotbah ini menjadi terusan retret, ya, saya katakan ke Om Norman, terusan retret yang lalu. Ini sungguh adalah anugerah. Kalau kita melayani itu anugerah, karena kesempatan untuk kita mengungkapkan terima kasih bagi Tuhan. Nah, sekarang bagi jemaat yang masih berperan sebagai pengunjung, ya, yang rajin datang tiap minggu, ya, bukan napas katanya ya, napas itu Natal Paskah ya, kalau datang hanya Natal atau Paskah. Datang rajin, tapi tidak mengambil bagian di dalam pelayanan, maka firman Tuhan ini sebenarnya mau mendorong agar ayo beri yang terbaik dari hidup Anda untuk Tuhan melalui partisipasi yang aktif. Sekarang lebih aktif lagi dalam persekutuan. Ambil pelayanan-pelayanan yang memang disediakan oleh GPN ini. Dalam kesaksian, ya, diakonia dan seterusnya, ada tugas-tugas gereja. Ambil bagian di situ. Dan sekali lagi, kiranya kita tidak menjadi sekedar penonton yang menyaksikan dan menikmati persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja. Kalau penonton kan hanya nonton gitu ya. Nonton, kalau ada yang salah kritik gitu ya. Kita pandai sekali menjadi komentator ya. Kita tidak menjadi aktor. Jadi sebenarnya yang menonton kehidupan gereja itu siapa sih? Saya mau tanya itu, pertanyaan penting. Kalau ada aktor, yang nonton siapa? Tuhan. Tuhan yang melihat,
mereka ini sedang mengungkapkan terima kasih padaku. Tuhan yang melihat. Maka kalau kita hayati ini, kita sebagai gereja, sebagai jemaat, mestinya semarak memberikan sebuah pertunjukan rasa syukur. Saya katakan pertunjukan syukur kepada Tuhan. Maka yang tepuk tangan itu adalah Tuhan. Walaupun kita tidak berharap itu karena kita mau mengungkapkan secara tulus, tapi sekali lagi ini membuat kita, mendorong kita sebagai aktor untuk bekerja sama di dalam pelayanan. Betul? Seperti itu kan? Karena kita mau memberikan pertunjukan syukur kepada Tuhan yang terbaik. Melayani dengan kerjasama, melayani dengan penuh kasih, saling dukung. Maka saya teringat saling membutuhkan, itu paling penting. Bahwa kita ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan saling membutuhkan. Saya butuh saudara, saudara juga butuh saya. Nah, kalau ini kita bangun kehidupan yang saling membutuhkan, saling mendukung, saya yakin kita memberikan pertunjukan syukur kepada Tuhan dengan yang terbaik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan tentu terus bekerja dalam kehidupan gereja. Namun baik buruknya kualitas persekutuan, baik buruknya kualitas pelayanan dan kesaksian gereja ini, semua bergantung pada kita semua. Tuhan memang bekerja, tapi baik buruknya pertunjukan syukur itu, ya kita semua. Bukan hanya aktivitas dan kreativitas majelis jemaat yang menentukan, bukan. Sekali lagi, partisipasi aktif dan kreatif jemaatnya. Itu yang menentukan pertunjukan syukur yang terbaik untuk Tuhan. Memberi yang terbaik untuk Tuhan tentu ada tantangannya. Kalau kita baca Injil Yohanes 12 ayat 4 sampai 5, kita mendapat cerita bagaimana Maria mendapatkan tantangan berupa komentar pedas dari Yudas Iskariot yang memang berhati kotor. Nah, di situ jagonya komentator ya. Dengan hati yang kotor, itulah Yudas Iskariot. Rasul Paulus ketika ia melakukan pelayanan, memberi yang terbaik untuk Tuhan, ia juga menghadapi banyak tantangan yang berat berupa ancaman-ancaman dan juga persoalan-persoalan jemaat. Itu adalah tantangan di dalam pelayanan. Maria dan Rasul Paulus menghadapi tantangan dari luar, eksternal, ketika mereka memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ada tantangan lain yang sebenarnya juga hebat, yaitu tantangan internal dari diri sendiri. Nah, bagaimana dengan kita? Apa tantangan kita ketika kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan? Lebih eksternal atau internal? Tantangannya. Dalam konteks kehidupan di Belanda, mungkin tantangan yang paling sering kita hadapi berasal dari dalam diri kita. Ya, saya melihatnya ketimbang kalau di Indonesia ada tantangan eksternal. Tapi di Belanda sebenarnya kita hidup di negeri maju, walaupun sekular begitu ya. Tetapi ini adalah kebun anggur. Saya katakan begitu, ini adalah kebun anggur. Dan kita adalah pohon ara yang ditanam di kebun anggur Belanda. Mestinya pohon ara itu berbuah, ya. Itu persoalannya. Jadi hati-hati kalau tidak berbuah, ditebang.
Jadi dalam konteks kehidupan di Belanda, mungkin tantangan yang paling sering kita hadapi berasal dari dalam diri kita sendiri. Tantangan berupa pikiran kalkulasi yang egois. Apa sih kalkulasi egois itu? Suka menimbang untung rugi secara material. Ya, itulah pikiran kalkulasi egois. Kalau itu membuat aku untung, aku akan lakukan. Ya, perhatikan egoisnya itu ya. Kalau aku untung, aku lakukan, aku ikutan deh. Kalau tidak, tar dulu. Kalau aku harus keluar biaya, apa segala macam, waktuku habis, tar dulu. Nah, itulah tantangan internal. Jemaat yang dikasih Tuhan. Dari Alkitab kita tahu bahwa semangat berjuang Maria atau Paulus untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, semangatnya itu jauh lebih besar daripada tantangan yang muncul. Mereka menghadapi tantangan eksternal. Tapi semangat, api sukacita, api pengharapan itu ini jauh lebih hebat daripada tantangan. Maria tidak stop melakukan persembahan bagi Yesus karena Yudas Iskariot berkata jahat tentang tindakannya. Maria tetap menyeka Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya dengan rambutnya. Melihat tindakan Maria itu, Yesus berkata, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Ayat 7. Ini adalah perkataan Yesus yang sungguh meneguhkan tindakan Maria. Bahwa pemberian yang terbaik dari Maria itu adalah bagian dari karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Bayangkan, apa yang diberikan itu dikaitkan dengan penguburan Yesus, kematian Yesus. Kita tahu dengan kematian Yesus, anugerah keselamatan itu penuh terjadi. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar dari Maria yang sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan. Maka sekali lagi pertanyaannya, sudahkah kita? Sudahkah aku memberi yang terbaik dari hidupku untuk Tuhan? Tanyakan itu pada diri kita. Sudahkah aku memberi yang terbaik untuk Tuhan? Allah di dalam Yesus Kristus sudah memberi banyak kebaikan, keselamatan bagi kita. Mari kita mengimani kebenaran yang sejati ini. Bahwa Allah itu Allah yang terus memberi. Maka mestinya kita menyala api sukacita kita, menyala pengharapan kita di dalam menjalani hidup ini. Kecaplah betapa baiknya Tuhan. Doronglah terus diri kita untuk berjuang seperti Maria. Apapun itu, apa yang kita bisa. Maka Om Andre, saya mau mengatakan, tidak ada yang tidak bisa berperan di dalam jemaat Tuhan. Setiap kita mampu, asalkan kita mau memberi yang terbaik dari diri kita, apapun itu. Doronglah diri kita terus seperti Maria. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita hadapi setiap tantangan persekutuan. Kita hadapi tantangan pelayanan dan kesaksian kita. Kita tetap teguh, tidak goyah, dan terus giat dalam pekerjaan Tuhan. Karena kita sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas anugerah keselamatannya dan segala kebaikannya. Ingat pesan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 58 ini. Karena itu saudara-saudara, berdirilah teguh, jangan goyah,
Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Terpujilah Tuhan dari sekarang sampai selamanya. Amin. Saya mengajak kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Saya mempersilahkan jemaat untuk berdiri bersama-sama dengan gereja dari segala zaman dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang am dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita, diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa betapa Engkau ya Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Engkau Tuhan memberikan keselamatan, kehidupan yang kekal bagi kami. Dan masih banyak kebaikan dalam kehidupan yang kami jalani ini. Kebaikan dari Tuhan. Oh Tuhan,
mampukan kami untuk mencicipi kebaikan-Mu, merasakan sungguh-sungguh kebaikan-Mu, supaya iman kepada Allah yang baik di dalam Yesus Kristus itu sungguh berdampak dalam hidup kami. Dan seperti Maria, kami pun terus didorong, dimampukan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau berkati setiap kami di dalam menghidupi firman-Mu ini, sehingga firman Tuhan sungguh-sungguh berbuah di dalam perjalanan hidup kami. Saat ini kami mau menyerahkan Tuhan kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu turut bekerja dalam segala sesuatu, memberikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan turut bekerja ketika kami mengalami kesedihan, ketika kami mengalami sakit, ketika kami mengalami kesusahan. Bahkan Engkau Tuhan turut bekerja ketika kami mengalami banyak peristiwa sukacita. Tuhan, biarlah dalam perjalanan hidup ini kami terus mampu mengungkapkan syukur kepada Tuhan. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang pandai bersyukur kepada Tuhan. Melalui pikiran kami, perkataan dan perbuatan kami, dimanapun kami berada, di rumah atau keluarga, atau dalam kehidupan masyarakat, di tempat pekerjaan, di gereja, dimanapun Tuhan percayakan kami hadir di dunia ini. Maka kehadiran kami kiranya memancarkan kesaksian Injil Tuhan, bahwa hidup bersama dengan Tuhan ada sukacita, ada pengharapan, sehingga Injil Kristus itu terus terpancar dan banyak orang boleh mengenal Kristus melalui hidup kami. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan untuk kehidupan kesehatan kami. Engkau yang turut bekerja dalam kesehatan kami, memberikan kebaikan bagi tubuh, jiwa dan roh kami. Ajarkanlah kami untuk mampu merawat tubuh kami ini dengan baik, sehingga kami sehat. Tuhan, namun kalau kami mengalami sakit, biarlah pengharapan kami kepadamu terus menyala. Dan kami tahu bahwa Tuhan tetap setia menyertai dan memberkati kesehatan kami. Kami ingat untuk mereka yang sedang sakit atau mereka yang menjalani masa pemulihan. Kami mau menyerahkan kepadamu ya Tuhan, Bapak Andre Sahetapi, Ibu Paula Beyer, Ibu Ade Marpaung, Ibu Giok Mukhtar, Ibu Sinta Sutisna, Ibu dan Bapak Pardede, Bapak Liam, Ibu Truli Tahnahatu, Ibu Ice Mahulete, Bapak Bobby Nelwan, Bapak Will Mostart, Bapak Sofyan Rusli, Bapak Adrian Sumampau, Saudara Larry Kraus. Tuhan, Engkau tetap beserta dengan saudara-saudara kami ini. Engkau tetap memberkati kesehatan mereka. Dan biarlah kebaikan-kebaikan Tuhan terus menyertai mereka. Kami juga pada saat ini mengingat untuk mereka yang sedang mengalami duka cita. Secara khusus Tuhan kami ingat untuk keluarga Ibu Asnat dan Samuel. Karena kepergian hamba-Mu Tuhan, Pendeta Alex Papai. Berkati Tuhan untuk Ibu Asnat dan Samuel, beserta dengan jemaat BIC. Kiranya peristiwa duka cita ini membuat mereka terus berharap padamu, dan Engkau juga yang menguatkan perjalanan kehidupan keluarga Ibu Asnat dan Samuel dan kehidupan jemaat BIC. Tuhan,
Kami juga mengingat untuk mereka yang merayakan sukacita di dalam kehidupan ini, khususnya mereka yang berulang tahun. Tuhan, biarlah ketika perayaan ulang tahun itu terjadi bagi mereka, maka mereka tetap mengingat bahwa kebaikan Tuhan selalu nyata. Kami mau menyerahkan syukur kami bersama dengan Ibu Yolanda Van Hevelen, Mailea, cucu dari Ibu Sri, Bapak Bobby Nelwan, Ibu Aprilia De Rover, Valentino Aipasa. Tuhan, Engkau beserta dengan mereka dan Engkau juga terus memberkati kehidupan mereka. Saat ini kami juga mau menyerahkan untuk setiap kami yang hadir di gereja-Mu ini. Tuhan berkati setiap kami dengan segala pergumulan kami. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kerinduan masing-masing kami saat ini. Berkatilah kami semua. Berkati Tuhan untuk gereja-Mu, untuk GPN Amsterdam Zuidoost. Berkati Tuhan di dalam setiap pelayanan, kesaksian, dan persekutuan. Kiranya GPN Amsterdam Zuidoost boleh bertumbuh berkembang di dalam kehidupan di Belanda ini. Tuhan, begitupun kami menyerahkan untuk GPN yang lain. GPN di Almere, Arnhem, Voorburg, Zolder. Tuhan berkati di dalam pelayanan dan kesaksian GPN beserta dengan seluruh jemaatnya. Kami percaya kehadiran GPN di Belanda ini merupakan perpanjangan tangan Tuhan untuk umat Tuhan di sini dan juga masyarakat sekitarnya. Tuhan, kami ingat untuk majelis sinode GPN. Berkati Tuhan di dalam pelayanan di kemajelisan di sinode. Khususnya Tuhan untuk Ibu Pendeta Ida Patinama beserta dengan keluarga, Bapak Jack, Baruhana, dan Zekri. Berkati Tuhan hamba Tuhan ini beserta dengan keluarga. Kiranya mereka boleh tetap mengalami sukacita dan pengharapan yang selalu menyala di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami menyerahkan untuk pergumulan dunia ini. Engkau berkati Tuhan dunia ini dengan segala persoalan yang terjadi. Untuk krisis ekonomi, Tuhan juga yang turut bekerja. Beri perdamaian Tuhan untuk kehidupan dunia ini. Ketika beberapa negara masih terus berperang, oh Tuhan, Engkau berkati upaya-upaya perdamaian untuk mereka. Berkati untuk mereka yang mengalami bencana alam di Myanmar, Thailand, dan sekitarnya. Tuhan, ada banyak korban, ada banyak mereka yang bersedih, susah oleh karena peristiwa ini, gempa bumi yang dahsyat. Berkati Tuhan setiap mereka yang turut bekerja untuk memulihkan keadaan, mereka yang mendampingi para korban, Tuhan berkati. Juga untuk pemerintah-pemerintah di dunia ini, Tuhan berkati. Biarlah ketika pemerintah-pemerintah yang ada di dunia ini Tuhan percayakan untuk mengelola dunia ini, kiranya hanya kebaikan yang boleh terjadi bagi planet bumi ini. Tuhan berkati untuk Indonesia, berkati untuk Belanda, juga Israel. Kiranya negeri-negeri ini ada di dalam tangan penyertaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan selalu nyata bagi bangsa-bangsa ini. Inilah Tuhan doa kami. Engkau menyempurnakan doa kami ini. Semua ini kami naikkan seiring dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita sambil mengingat kata Alkitab. Sebagaimana tertulis dalam Mazmur 96 ayat 8, demikianlah firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 450. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah sumber kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami dengan kerendahan hati membawa persembahan rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Bapa. Biarlah persembahan yang telah kami kumpulkan ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan-Mu ya Tuhan. Terutama dalam pelayanan-Mu dimanapun Engkau izinkan kami melayani. Biarlah Engkau Bapa, kami bersyukur dan terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa, kekal selama-lamanya. Haleluya. Ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan saudara kami terkasih, Selvin, Ona, dan Marlin, yang akan kembali ke Indonesia. Tuhan, Engkau berkati perjalanan mereka dan juga perjalanan kehidupan di Indonesia. Kami percaya kasih setia Tuhan selalu menyertai Selvin, Ona, dan Marlin. Dimanapun mereka berada, mereka mencicipi kebaikan-kebaikan Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri.
kita akan menyanyikan NKB 199 bait yang kedua, Sudahkah yang terbaik ku berikan. Banyak waktu yang terbuang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus. Mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan jadilah saksi Tuhan Yesus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam saat teduh kita akan berdoa untuk saudara kekasih kita yang berulang tahun hari ini. Mari kita berdoa dan bersaat teduh. Ya Tuhan, dalam saat teduh ini kami juga mengingat untuk saudara terkasih kami, Bapak Jeffrey Tahanatu, yang berulang tahun pada hari ini. Sungguh Tuhan, karya kasih Tuhan selalu nyata bagi kehidupan Bapak Jeffrey beserta dengan keluarga. Inilah doa syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Katusiten, silakan duduk, kebaktian telah selesai. Warta jemaat pada hari ini tanggal 6 April 2025. Atas nama Majelis dan Jemaat Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Henry Sanjaya yang telah memimpin ibadah pada hari ini. Terima kasih juga kepada Saudari Selvin Tenu atas iringan musiknya, dan kepada tim Kantoria, juga spesial untuk sumbangan permainan piano dari adik kita Jonathan. Dankjewel Jonathan. Sentrot Sofia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini juga kami mengucapkan selamat datang pada Ibu Aluan, orang tua dari Lydia dan David ya. Hari ini tengah kita berlibur selama 2 bulan dari Indonesia. Selamat menikmati. Dan kami juga berdoa mengucap syukur atas segala pelayanan dari Saudari Selvin, Ibu Marlena dan Ibu Ona. Terima kasih sudah bersama kita sekalian. Selamat jalan dan selamat bekerja di ladang Tuhan di Indonesia nanti ya. Tuhan berkati, semoga kita ketemu lagi satu saat. Kemudian kebaktian Minggu tanggal 13 April, minggu depan akan dimulai seperti biasa jam 9.30 di gereja ini Nieuwstad, dan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Stanley Cahyadi. Kolekte yang terkumpul pada kebaktian Minggu tanggal 23 Maret, kantong biru sebesar 184 euro.
70 sen, kantong merah 218 euro 45 sen, anak-anak sekolah minggu 7 euro 50 sen, dan ada sumbangan dari warga sebesar 200 dengan total jumlah sebesar 610,65 sen. Terima kasih, Tuhan berkati. Informasi mengenai kebaktian Jumat Agung yang sudah mendekat akan diadakan juga dengan perjamuan kudus pada tanggal 18 April. Kalau tidak salah jam 6 sore akan diumumkan kemudian di Gereja Koningskerk di GPN Voorburg. Akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Francis Kambay. Dan kebaktian Paskah tanggal 20 April diadakan jam 14.30 dikoordinir oleh GPN Zwolle. Dipimpin oleh Ibu Ida Anaria Ulrika Patinama. Karena perjalanan jauh, Gereja Perkinilan Amsterdam Zuidoost kita akan menyewa bus dan masih ada tempat untuk 11 orang. Sekiranya mau ikut bersama-sama kita pulang pergi dengan sukacita bersama-sama. Masih ada 11 tempat, jadi siapa yang masih mau mendaftar silahkan menghubungi kami. Minggu depan sesudah kebaktian tanggal 13 April akan diadakan penelahan Alkitab, akan dipimpin oleh Pendeta Fritz Risakota pada pukul 2 siang, tempatnya masih akan diberitahukan kemudian. Kemudian acara-acara seperti biasa di Buurthuisheijn, setiap hari Rabu ada koor dan setiap Jumat ada poco-poco, dan pada tanggal 3 Mei akan diadakan Oriental Night. Gereja Perki Amsterdam Zuidoost juga akan mengadakan ziarah rohani, wisata rohani ke Turki pada tanggal 29 September sampai 6 Oktober. Yang berminat silakan menghubungi sekretariat. Sebelum mengakhiri Warta Jemaat, saya mengundang yang berulang tahun, Ibu Yolanda van Heuvel, de jarige, graag naar voren. We hebben een boeket bloemen voor u. 17 plus 17 tahun. Juga kepada Bapak Bobby Nelwan, tidak hadir hari ini, mungkin bisa diwakilkan. Gefeliciteerd met uw verjaardag, altijd gezond, God zegen. Amin. Kita nyanyi ya, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hip hip hip, hurra, hip hip hurra. Juga untuk yang lain berulang tahun, selamat ulang tahun. Kebaktian telah selesai, kita kembali ke ruang rekreasi. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.